Halo pendengar novel Kuy. Bersama kami yang akan menemani hari kalian agar lebih berwarna. Pastikan kalian dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sudahi galaumu, mari dengar novel bersamaku Wakaka. Ya udah yuk, sekarang kita langsung aja mulai ceritanya. Ziko menatap wanita di pelukannya dengan perasaan khawatir. Dengan cepat dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon dokter pribadinya. Saya Pak. Segera ke kantorku sekarang. Sekarang Pak. Bapak sakit. Bukan aku. Jangan banyak tanya. Segera ke kantorku sekarang. Ziko menutup teleponnya. Kemudian dia kembali memeluk wanita di pelukannya. Dengan sekali gerakan Ziko membopong tubuh Nisa. Setelah pintu lift terbuka, dengan segera dia keluar dan membawa Nisa ke dalam ruangannya. Saat itu masih belum ada karyawan yang datang, jadi Ziko bisa lebih leluasa membawa wanita itu ke ruangannya tanpa diikuti mata karyawannya yang selalu ingin tahu. Hampir 20 menit dia menunggu dokter pribadinya datang. Sembari menunggu kedatangan si dokter, Ziko menelepon asistennya agar segera ke kantor. Pagi ini entah mengapa dia merasa harus berangkat pagi. Begitu banyak pikiran di kepalanya. Selain masalah pekerjaan, dia juga stres memikirkan tunangannya dan lebih stres lagi memikirkan wanita yang telah mendapatkan perlakuan tidak adil darinya. Sebenarnya dia merasa sangat bersalah dan sangat malu terhadap perbuatannya sendiri. Selama hidupnya dia tidak pernah memaksa satu wanita pun untuk intim dengannya. Tapi karena pengaruh alkohol, pikirannya menjadi tidak jernih. Dia menyangka wanita itu adalah tunangannya dan melampiaskan kemarahan padanya. Dengan tubuhnya dia berusaha menaklukkan wanita itu. Ziko menatap wanita yang dibaringkan di atas sofa itu. Kasihan sekali nasib wanita ini. Harus bertemu dengan laki-laki sepertinya. Mungkin perbuatan yang dilakukannya akan menjadi trauma seumur hidup bagi wanita ini. Kompensasi senilai 200 juta sangatlah tidak cukup untuk mengobati trauma yang dideritanya. Wanita ini selalu gemetar ketakutan setiap melihatnya. Sepertinya dia harus bertanggung jawab terhadap psikologis wanita itu. Dia harus membantu wanita itu agar benar-benar sembuh dari traumanya. Tok, tok, tok. Ya masuk. Asisten Direktur Gary memasuki ruangan. Mengapa Bapak tidak memberitahu saya bila? Asisten Gary menghentikan kata-katanya begitu melihat tubuh wanita yang terbaring di sofa. Apa yang terjadi Pak? Dia gadis itu. Apa yang terjadi padanya Pak? Kenapa dia berada di ruangan ini? Bapak tidak melakukan pemaksaan lagi kan? Dengan suara terbata-bata asisten Gary berusaha mengeluarkan isi pikirannya. Aku tidak sebinatang itu. Ziko menjawab dengan dingin dan ketus. Membuat asisten Gary sedikit gemetar ketakutan. Maaf Pak. Saya tidak bermaksud. Sudahlah. Gadis ini tiba-tiba pingsan. Aku membawanya ke sini. Kamu urus selanjutnya. Maksudnya Pak. Kamu mengerti maksudku. Baik Pak. Tak berapa lama menunggu, Dokter Zidan datang dengan wajah masih berbau bantal dan keringat di wajahnya. Apa yang bisa saya bantu Pak? Bagian mana yang sakit? Dokter Zidan segera menghampiri Ziko. Raut wajahnya penuh dengan kekhawatiran. Dokter Zidan merupakan dokter keluarga Ziko generasi ketiga. Sebelumnya ayah dan kakek Zidan merupakan dokter ayah dan kakek Ziko. Bukan aku yang sakit. Periksa dia. Dia pingsan tepat di depanku. Ziko menunjuk tubuh Nisa yang terbaring lemah tak berdaya. Zidan segera mengalihkan perhatiannya dan melihat wanita yang ditunjuk Ziko. Dia benar-benar merasa heran. Selama beberapa tahun dia menjadi dokter di keluarga Ziko, belum pernah ada orang lain selain anggota keluarga Ziko yang diperiksanya.
Kenapa direktur muda itu meneleponnya pagi-pagi dan menyuruhnya ke kantornya hanya untuk memeriksa wanita ini? Bila diperhatikan, memang wanita ini imut dan cantik. Kulitnya putih dan tubuhnya mungil. Namun kecantikan wanita ini tidak bisa dibandingkan dengan tunangan direktur muda. Sangat tidak mungkin bila direktur muda itu berselingkuh dari tunangan luar biasanya hanya demi gadis biasa seperti ini, bukan? Dan lagi, dari baju yang dipakainya tampaknya gadis itu hanya karyawan biasa yang berada di hierarki paling rendah di perusahaan itu. Jadi apa sebenarnya motif direktur muda itu? Cepat periksa. Ya baik Pak. Dengan gugup Dokter Zidan mengeluarkan beberapa peralatan dari dalam tas medisnya. Dia mengeluarkan stetoskop, memeriksa detak jantung wanita muda itu. Kemudian dia mulai mengeluarkan alat pendeteksi tensi darah digital dan memeriksa tekanan darahnya. Terakhir dia meletakkan 4 jari tangannya di nadi Nisa, berusaha mendengarkan detak nadinya dengan seksama. Hampir 10 menit dia melakukan pemeriksaan awal itu dengan tenang. Dia benar-benar sangat berkonsentrasi. Akhirnya setelah merasa yakin, Dr. Zidan berdiri menghadap Ziko. Bersiap-siap mengatakan diagnosanya. Bagaimana? Tanya Ziko dengan suara sedikit khawatir. Tekanan darahnya rendah 100/80, detak jantungnya 90 bpm, lebih cepat dari manusia normal. Dan denyut nadinya juga lebih cepat dibandingkan biasanya. Kesimpulannya, Ziko bertanya dengan nada mendesak. Sangat tidak senang dengan penjelasan Dr. Zidan yang dianggapnya terlalu bertele-tele. Diagnosa awal saya, wanita ini sedang hamil muda dan dalam kondisi tubuh yang lemah dan kurang gizi. Agar lebih akurat bisa dibawa ke dokter Obigin untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendetail Pak. Jedar. Apa? Ziko merasa tersambar petir. Dunianya mulai berputar. Pandangan matanya tidak lagi fokus. Ziko merasa tubuhnya mulai goyah. Ziko dengan cepat memegang pinggiran meja yang digunakannya sebagai pegangan agar tidak terjatuh. Anda tidak apa-apa Pak. Asisten Gary berdiri di sebelah Ziko, memegang lengan bosnya dengan perasaan khawatir. Ziko berusaha mengatasi keterkejutannya. Dia menggeleng-gelengkan kepalanya, berusaha untuk menghilangkan perasaan berkunang-kunang di matanya. Aku tidak apa-apa. Ziko menarik lengannya yang masih dipegang asisten Gary. Ziko berusaha menguasai keadaan. Baik, terima kasih. Kamu boleh pergi sekarang. Ziko melambai-lambaikan tangannya, berusaha mengusir Zidan dengan gerakan tangannya. Baik Pak, kalau begitu saya pamit dulu. Ingat, tetap rahasiakan masalah ini. Ziko menekankan dengan dingin. Selalu Pak. Kerahasiaan kondisi pasien sudah menjadi tanggung jawab saya Pak. Pergilah. Baik Pak. Dan Dr. Zidan pun pergi dari hadapan direktur muda itu. Dari 3 generasi kaya yang dilayani oleh keluarganya, karakter Ziko adalah yang paling sulit untuk dimengerti. Zidan sudah mencoba berbagai cara agar bisa lebih dekat dengan direktur itu, namun usahanya sia-sia. Direktur muda itu tetap bersikap dingin, tidak banyak bicara, sombong, dan pemarah. Dari ekspresi yang ditunjukkan oleh direktur muda, sepertinya sedikit banyak dia mengerti hubungan gadis itu dengan sang direktur. Dia yakin 99% anak yang dikandung wanita itu adalah anak si direktur muda. Sepertinya hal ini akan menjadi affairs terbesar yang akan dialami oleh keluarga terhormat itu. Sepeninggalnya Zidan, Ziko menatap tubuh Nisa dengan hampa. Dia begitu bingung harus memperlakukan gadis itu seperti apa. Awalnya dia menyangka bahwa mungkin gadis itu hanya kelelahan dan butuh psikiater untuk mengatasi traumanya. Dia benar-benar siap untuk membantu memulihkan kesehatan gadis itu dan membayar psikiater untuk memulihkan kesehatan mentalnya.
Namun tiba-tiba hal yang tidak disangkanya terjadi. Gadis itu hamil. Dan dia yakin 100% bahwa bayi dalam kandungan gadis itu adalah anaknya. Apa yang harus dilakukannya sekarang? Terima kasih sudah mendengarkan novel Kuy. Pantengin terus channel kita dan jangan kemana-mana, nantikan episode selanjutnya, dijamin pasti seru hehehe.